Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan dari kelas TI 2C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang set instruksi. Yang kesatu ada karakteristik dan fungsi set instruksi. Adalah operasi dari CPU ditentukan oleh instruksi-instruksi yang dilaksanakan atau dijalankannya. Instruksi ini sering disebut sebagai instruksi mesin atau instruksi komputer, dan kumpulan dari instruksi yang berbeda yang dapat dijalankan oleh CPU disebut dengan set instruksi. Dan yang kedua ada elemen-elemen instruksi mesin, set instruksi. Ada 4 juga di sini. Ada 1 operation code, menentukan operasi yang akan dilaksanakan. Source operand reference, merupakan input bagi operasi yang akan dilaksanakan. Result operand reference, merupakan hasil dari operasi yang dilaksanakan. Dan terakhir next instruction reference, memberitahu CPU untuk mengambil instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan selesai. Dan di sini juga ada sebuah contoh, source dan result operands dapat berupa salah satu di antara 3 jenis berikut. Yang satu main or virtual memory, yang kedua CPU register, yang ketiga I/O device. Yang ketiga, desain set instruksi. Desain set instruksi merupakan masalah yang sangat kompleks yang melibatkan banyak aspek. Di antaranya adalah kelengkapan set instruksi, ortogonalitas, dan kompatibilitas. Nah, selain 3 aspek tersebut juga melibatkan hal-hal sebagai berikut. Ada operation repertoire, data types, instruction format, register, dan addressing. Dan yang keempat, format instruksi. Suatu instruksi terdiri dari beberapa file yang sesuai dengan elemen dan instruksi tersebut. Layout dari suatu instruksi sering disebut sebagai format instruksi. Ada 4 juga di sini. Ada opcode, operand reference, operand reference. Dan yang kelima ada jenis-jenis operan. Yang pertama addresses, yang kedua number, terbagi juga 3. Ada integer or fixed point, ada floating point, dan ada decimal. Sini ada juga characters, terbagi menjadi 2, jadi A, S, C, I, dan ada E, B, C, D, I, C. Di sini juga logical data, bila data terbentuk binary 0 dan 1. Nah, yang keenam ada jenis-jenis instruksi. Yang pertama ada data processing, yang kedua ada data storage, yang ketiga ada data movement, yang keempat adalah control. Yang ketujuh arithmetic, tindakan CPU untuk melakukan operasi aritmatik menjadi 3. 1. Transfer data sebelum atau sesudah. 2. Melakukan fungsi dalam ALU. 3. Men-set kode-kode kondisi dan flag. Operasi set instruksi untuk aritmetik menjadi 8. Ada EDD, yang kedua ada subtract, yang ketiga ada multiply, yang keempat ada divide, yang kelima ada absolute, yang keenam ada negatif, yang ketujuh ada disrem, yang kedelapan ada increment, yang kedelapan ada logical. Logical menjadi 2, yaitu tindakan CPU sama dengan aritmetik, dan yang kedua ada operasi set instruksi untuk operasi logical, terbagi menjadi 5. Ada AND or not XOR, kedua ada compare, yang ketiga ada test, yang keempat ada shift, yang kelima ada rotate, dan yang kesembilan adalah konferensi. Di sini juga ada 4. Yang pertama, tindakan CPU sama dengan aritmetik dan logical. Yang kedua, instruksi mengubah format instruksi. Yang ketiga, misalnya mengubah bilangan desimal menjadi bilangan biner. Yang kelima, operasi set instruksi untuk konferensi. Di sini ada 2. Yang pertama, translate dan convert. Nah, di sini juga ada macam-macam instruksi menurut jumlah operasi yang dispesifikasikan. Ada 4. Yang
pertama O address instruction, yang kedua 1 address instruction, yang ketiga N addresses instruction, yang keempat M tambah N addresses instruction. Dan ini juga ada macam-macam instruksi menurut sifat akses terhadap memori atau register, terbagi menjadi 3. Yang pertama memory to register to instruction, yang kedua memory to memory instruction, yang ketiga register to register instruction.